Perkenalkan, nama saya Priscilla Malakosea dari Prodi Sistem Informasi 4A. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 atau UTS, yaitu penjelasan mengenai status proses. Di sini status proses berisi beberapa input, yaitu yang pertama new, yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang kedua ready, yaitu status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. Yang ketiga running, yaitu status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. Dan yang keempat waiting, yaitu status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat prosesor siap atau bebas. Status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses atau I/O. Selanjutnya masuk ke tahap proses, yaitu yang pertama new ke ready. Setelah status dibuat, status akan memasuki proses ready untuk siap memasuki proses selanjutnya. Proses yang kedua yaitu ready ke running. Pada saat memilih proses untuk dioperasikan, sistem operasi memilih salah satu proses yang berada di dalam keadaan ready. Yang ketiga yaitu running ke waiting. Suatu proses ditaruh di dalam keadaan waiting apabila proses itu meminta sesuatu yang akan menyebabkan harus menunggu. Sebuah request ke sistem operasi umumnya merupakan bentuk panggilan layanan sistem atau panggilan dari program yang sedang beroperasi ke prosedur yang sedang beroperasi ke prosedur yang merupakan bagian kode sistem operasi. Misalnya, sebuah proses dapat meminta suatu layanan dari sistem operasi yang tidak dapat siap dilakukan dalam sistem operasi dengan segera, atau proses dapat menginisiasi suatu aksi, misalnya proses I/O yang harus diselesaikan sebelum proses itu melanjutkan operasinya. Pada saat proses saling berkomunikasi dengan proses lainnya, suatu proses dapat diblokir apabila sedang menunggu proses lainnya untuk menyediakan. Kemudian proses yang keempat yaitu running ke ready. Umumnya alasan transisi ini adalah di mana proses yang sedang berjalan telah mencapai waktu maksimum yang diizinkan bagi instruksi yang tidak terinterupsi. Terdapat beberapa alasan lainnya yang menyebabkan transisi ini yang tidak diimplementasikan di setiap sistem operasi. Misalnya, apabila sistem operasi mengassign tingkat prioritas yang berbeda-beda pada proses yang berlainan, suatu proses dapat diambil lebih dahulu. Proses yang kelima yaitu waiting ke ready. Apabila proses dalam keadaan waiting sudah selesai mendapatkan sumber daya seperti file atau bagian virtual memory bagi pakai, atau juga sudah selesai setelah menunggu proses lainnya untuk menyediakan input, atau sudah selesai menunggu pesan lainnya. Proses yang kelima yaitu running ke finish atau terminate. Proses yang sedang berjalan dihentikan oleh SO apabila proses itu telah selesai atau dibatalkan, dan hal ini terjadi apabila proses induknya sendiri telah berhenti. Dan yang terakhir yaitu output, yaitu terminate, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Itu saja hasil dari tugas saya. Sekian dan terima kasih.